Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Salusidik, NPM 1921911014 dari kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya memaparkan materi tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia dan pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan gerak adalah memaksa seorang pelajar untuk mempertimbangkan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur-unsur umum. Mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian keterampilan. Keterampilan gerak memiliki beberapa klasifikasi, di antaranya yang pertama yaitu ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Nah, keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis-jenis otot yang terlibat pada keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu ada keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis dari gerakan utamanya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakannya. Sebagai contohnya yaitu menggambar, mewarnai, dan menulis tegak bersambung. Nah, untuk yang kedua yaitu ada klasifikasi berdasarkan titik awal. Nah, apabila diperlukan, gerak keterampilan ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan akhir dari gerakannya, tetapi ada juga yang sukar untuk diketahui. Dengan karakteristik yang seperti itu, keterampilan gerak bisa dibagi menjadi 3 kategori. Nah, untuk yang pertama yaitu ada keterampilan gerak diskrit atau discrete motor skill. Nah, keterampilan gerak diskrit yaitu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari pergerakannya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Nah, keterampilan gerak diskrit yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada keterampilan gerak kontinu atau kontinuitas motor skill. Nah, keterampilan gerak yang tidak mudah, yang tidak dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Biasanya dipengaruhi oleh si pelaku dan stimulus eksternal dibanding dengan pengaruh bentuk dari gerakannya itu sendiri. Nah, untuk klasifikasi yang 3 yaitu ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Nah, di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah dan ada kalanya berubah-ubah.
Nah, berdasarkan keadaan kondisi lingkungan yang seperti itu, yang tadi bisa berubah atau tidak berubah, gerakan keterampilan bisa dikategorikan menjadi dua. Apa saja yang dua itu? Nah, untuk yang pertama yaitu ada keterampilan gerak tertutup atau closed skill. Nah, keterampilan gerak tertutup ini di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri. Tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakan tersebut. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan lingkungannya. Yang kedua yaitu ada keterampilan gerak terbuka atau open skill. Nah, keterampilan gerak ini di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak sesuai dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Nah, perubahan kondisi lingkungannya bisa bersifat temporal atau dan bersifat spesial. Nah, yang terakhir yaitu ada unsur-unsur yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama yaitu ada unsur kemampuan fisik, dan yang kedua ada unsur kemampuan mental. Yang ketiga yaitu ada unsur kemampuan emosional. Nah, mungkin itu saja, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.